Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 45. Kau memang pandai bicara. Soan Chu menyerungkan kembali pedangnya. Bilang saja bahwa kau tidak berani melawan aku. Tentu saja tidak berani, karena memang pedangku bukan untuk melawan, melainkan untuk membantumu mencari kembali ayahmu. Bukankah kau hendak mencari ayahmu, Nona? Tahukah kau kemana kau harus mencarinya? Ditegur seperti itu, Soan Chu menjadi bingung lagi. Memang tadi dia sedang termenung bingung, tidak tahu harus pergi kemana, dengan matanya yang indah terbelalak gadis itu memandang kepada Kui Lun dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, apakah kau tahu? Tentu saja aku tidak tahu, Nona. Aku belum mengenal ayahmu itu. Akan tetapi, sebagai seorang gadis muda, sungguh tidak leluasa bagimu untuk mencari sendiri. Aku dapat membantumu, aku sering merantau dengan guruku dahulu, dan aku banyak mengenal daerah-daerah, tahu pula dunia Kang Ou sehingga agaknya akan lebih menguntungkan bagimu dan menyenangkan bagiku kalau kita melakukan perjalanan bersama. Tentu saja kalau kau suka. Sampai lama Soan Chu menatap wajah pemuda itu, kemudian dia menghela napas, berkata, engkau baik sekali, seperti Sin Leong. Tentu saja engkau tidak dapat kuandalkan seperti dia, kepandaianmu tidak sehebat dia. Akan tetapi engkau juga gagah perkasa, jujur dan itu sudah cukup untuk meyakinkan aku bahwa engkau tentu dapat menjadi seorang sahabat. Hahaha, terima kasih, hahaha. Sudah kuduga bahwa engkau adalah seorang gadis yang luar biasa, polos dan tidak berpura-pura, cantik dan gagah perkasa. Hahaha. Kui Lun tertawa dengan bebas dan terkejutlah Soan Chu ketika melihat betapa air mata mengalir di kedua pipi pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan ini. Kau menangis? Kui Lun menghentikan tawanya, mengusap air mata dengan ujung lengan bajunya sambil menggeleng kepala. Ini adalah penyakitku, Nona. Aku selalu mengeluarkan air mata kalau tertawa terlalu gembira. Akan tetapi, kalau dilihat kenyataannya, apa sih bedanya antara tawa dan tangis? Apakah bedanya antara senang dan susah? Antara nyeri dan nikmat? Kesemuanya adalah dua muka dari satu tangan, tak terpisahkan. Mencari yang satu, pasti akan ketemu dengan yang kedua. Wah, kau memang seorang manusia aneh, Kuito Ako. Kau gagah perkasa, pemberani, pandai bersajak, pandai filsafat, dan cengeng. Girang bukan main hatinya mendengar gadis itu menyebutnya Toako, tanda bahwa gadis itu benar-benar mau menerima persaudaraan atau persahabatan di antara mereka. Pou Xiaoqia. Atau engkau lebih senangku sebut adik? Sebut saja namaku Soan Chu. Bagus. Kau hebat. Soan Chu, kau percayalah, aku Kui Lun bukanlah seorang yang berarti palsu. Engkau tidak akan kecewa menaruh kepercayaan kepadaku dan sudi menerima uluran tangan persahabatan dariku. Aku akan berdaya upaya sedapat mungkin untuk mencari ayahmu itu. Siapakah nama beliau? Ayahku bernama Ou Xian Kok, tokoh besar dari Pulau Neraka yang sudah belasan tahun meninggalkan Pulau Neraka. Tiba-tiba Kui Lun memandang dengan mata terbelalak dan mukanya berubah agak pucat, bibirnya bergetar ketika dia menegaskan. Peu. Pulau Neraka? Soan Chu tersenyum. Apakah kau masih mau menganggap aku sahabat setelah kau tahu aku adalah seorang gadis dari Pulau Neraka? Jangan salah paham, Soan Chu. Aku hanya terkejut sekali mendengar ada pulau yang namanya seperti itu. Pernah guruku, Lam Hai Senjin mengatakan bahwa di dalam dongeng yang tersebar di antara kaum Kang Ou, terdapat sebutan dua pulau. Pertama adalah Pulau Es. Tempat tinggal Sin Leong dan Swat Hong. Benar, dan aku sudah merasa bahagia bukan main telah bertemu dengan seorang putri Pulau Es. Dan kedua, menurut suhu adalah pulau yang tentu tidak pernah ada dan hanya ada dalam dongeng, adalah Pulau Neraka. Bukan dongeng. Akulah gadis Pulau Neraka. Pou Soan Chu lalu menceritakan dengan singkat keadaan Pulau Neraka, juga tentang ayahnya yang minggat dari pulau ketika ibunya tewas melahirkan dia. Kasihan sekali engkau, Soan Chu. Ayahku yang patut dikasihani. Tidak. Ayahmu telah melakukan hal yang amat keliru. Perbuatannya lari dari Pulau Neraka itu jelas membayangkan betapa ayahmu hanyalah mengingat akan dirinya sendiri saja. Kui Lun. Apa yang kau katakan ini?
Kau berani menghina nama ayah di depanku? Soancu melotot marah. Maaf, Soancu. Aku sama sekali tidak menghina siapapun. Aku hanya bicara berdasarkan kenyataan. Ibumu meninggal dunia ketika melahirkanmu, apakah beliau itu salah? Engkau sendiri yang dilahirkan dan kelahiran itu mengakibatkan kematian ibumu, apakah engkau pun bersalah? Tentu saja tidak. Mendiang ibumu dan engkau sama sekali tidak bersalah dan kematian itu adalah suatu hal yang wajar, yang sudah semestinya dan lumrah karena hidup dan mati hal yang biasa. Akan tetapi ayahmu. Beliau malah lari meninggalkan pulau, meninggalkan anaknya yang baru terlahir. Apakah perbuatan ini harus kubenarkan saja? Kalau aku berbuat demikian, berarti aku bukan membenarkan secara jujur, melainkan menjilat untuk menyenangkan hatimu. Lenyap kemarahan Soancu. Dia menunduk. Kau aneh, Kuito aku, aneh dan terlalu terus terang. Habis andai kata benar seperti yang kau katakan bahwa ayah terlalu mementingkan diri sendiri, apakah aku, sebagai anaknya tidak boleh mencari ayahku? Bukan begitu, Soancu. Tentu saja engkau harus mencari ayahmu dan aku akan membantumu sampai kita berhasil menemukan ayahmu. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil karena harus diakui betapa akan sukarnya mencari seorang yang tidak kita ketahui berada di mana. Akan tetapi aku percaya bahwa kalau memang ayahmu yang telah pergi selama belasan tahun itu berada di daratan, sebagai seorang tokoh besar, tentu ada orang Kang Ou yang mengetahuinya. Demikianlah, kedua orang muda ini melakukan perjalanan bersama dan makin eratlah hubungan di antara mereka. Dalam diri masing-masing mereka menemukan sahabat yang cocok kepribadian yang serasi dengan watak masing-masing, terbuka, jujur dan tidak bisa bermanis-manisan muka. Soancu mulai tertarik sekali kepada pemuda tinggi besar yang tampan, jujur, jenaka dan biarpun kelihatan kasar, namun ternyata pandai bernyanyi dan membaca sajak-sajak indah. Di lain pihak, Kuilun juga tertarik sekali oleh pribadi Soancu, seorang gadis yang kadang-kadang kelihatan liar dan ganas, tidak pernah menyembunyikan perasaan, namun kadang-kadang begitu lembut dan penuh sifat keibuan. Makin akrab hubungan mereka, makin terobatlah hati yang tadinya luka oleh asmara. Kuilun mulai dapat melupakan Swat Hong yang dikaguminya, sedangkan Soancu mulai dapat melupakan Sin Leong. Kuilun bersama Soancu melakukan penyelidikan sampai jauh ke barat, karena dia mendengar dari seorang tokoh Kang Ou bahwa nama Ou Sian Kok pernah muncul di barat. Akan tetapi, pada waktu mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mencari jejak tokoh Pulau Neraka itu, keadaan sudah kacau balau oleh perang dan arus manusia ke barat amat banyak. Kedua orang muda itu terbawa arus manusia dan mereka pun seperti dua orang yang sedang mengungsi ke barat. Ketika mendengar bahwa rombongan kaisar yang melarikan diri berada di depan, mendengar pula tentang kematian selir terkenal yang Kui Hui bersama kakaknya yang menjadi Perdana Menteri, Kuilun berkata kepada temannya, Soancu, mari kita melihat keadaan kaisar. Aku tidak mencampuri urusan perang, akan tetapi siapa tahu, rombongan keluarga bangsawan tertinggi yang melarikan itu akan menarik perhatian orang-orang Kang Ou, termasuk ayahmu. Seperti biasa selama melakukan perjalanan bersama, Soancu hanya menyetujui karena dia sendiri tidak tahu apa-apa. Hanya mengharapkan untuk bertemu dengan ayahnya mulai menipis karena sampai saat itu belum juga ada keterangan yang jelas dan meyakinkan tentang diri ayahnya. Malam itu mereka dapat menyusul rombongan kaisar yang berada dalam keadaan berduka setelah terjadi peristiwa pembunuhan yang Kui Hui karena kaisar selalu murung dan berduka sekali. Dan seperti diceritakan di bagian depan, pada malam itu terjadi lagi peristiwa hebat yang menimpa rombongan kaisar, ketika Bu Suinyo dan Liam Toan Ki diam-diam menyelinap ke dalam tempat penginapan dan hendak membunuh kaisar akan tetapi salah masuk dan sebaliknya membunuh seorang pangeran muda. Ketika Soancu dan Kuilun melihat dua orang muda yang dengan gagah perkasa mengamuk dan dikepung ketat oleh para pengawal, telah menderita luka-luka namun masih terus mengamuk hebat, Kuilun menjadi kagum dan berbisik, melihat gerakannya, pemuda gagah itu tentu murid Hao Sanpai adalah orang gagah, pendekar sejati, maka sepatutnya kita menolong mereka. Soancu mengangguk. Memang tidak adil sekali dua orang dikeroyok puluhan orang prajurit seperti itu. Gadis itu pun gagah dan cantik. Mari, Toako, kita bantu mereka meloloskan diri. Mereka lalu melayang turun dari atas pohon dari mana mereka tadi mengintai, dan tak lama kemudian gegerlah para pengeroyok ketika dua orang muda ini menyerbu dari luar kepungan dan merobohkan para pengeroyok dengan amat mudahnya. Kuilun tidak mencabut pedangnya,
melainkan menggunakan kedua tangannya yang kuat menangkapi dan melempar-lemparkan pengawal yang menghadang di depannya, sedangkan Soan Chu mengamuk dengan cabuk berduri di tangan kiri dan sebatang pedang di tangan kanan. Gerakan darah ini bukan main ganasnya, cambuknya meledak-ledak dan setiap ledakan disusul robohnya seorang pengeroyok, pedangnya membuat gerakan cepat sehingga tampak sinar bergulung-gulung yang merontokkan semua senjata lawan. Harap Jiwi mundur dan cepat lari, biar kami menahan mereka, kata Kui Lun sambil menggerakkan sikunya yang kuat merobohkan seseorang pengawal yang menerjangnya dari belakang. Terima kasih atas bantuan Jiwi, Anda berdua, seru Liam Toan Ki dengan girang karena dia khawatir sekali akan keadaan kekasihnya. Sambil menggerakkan pedang, mereka lalu mundur dan membuka jalan darah, merobohkan mereka yang berani menghadang dan karena kini para pengawal itu dikacaukan oleh Kui Lun dan Soan Chu, tidak sukar bagi Sui Nio dan Toan Ki untuk meloloskan diri dari kepungan yang sudah terpecah belah itu. Setelah melihat dua orang itu menghilang, Kui Lun juga mengajak Soan Chu meninggalkan gelanggang pertempuran dan menghilang di dalam gelap, mengejar bayangan dua orang yang mereka tolong itu. Menjelang pagi, Soan Chu dan Kui Lun melihat dua orang yang ditolongnya tadi sedang menanti mereka di luar sebuah hutan besar. Melihat dua orang penolong mereka, Sui Nio dan Toan Ki cepat maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk. Banyak terima kasih kami haturkan atas bantuan Jiwi yang mulia, kata Toan Ki. Kalau tidak mendapat bantuan Jiwi, tentu kami berdua telah tewas di tangan para pengawal kaisar itu. Ah, di antara kita, bantu-membantu merupakan hal yang sudah sewajarnya, jawab Kui Lun. Kami sendiri juga mengharapkan bantuan Jiwi. Bantuan apa? Kami akan bergembira sekali kalau dapat membantu Jiwi, seru Liam Toan Ki yang telah merasa berhutang budi. Kami berdua sedang mencari seorang tokoh bernama Ocean Kok, tokoh dari Pulau Neraka. Barangkali Jiwi dapat membantu kami di mana adanya Olo Cianwei itu? Kaget juga Sui Nio dan Toan Ki mendengar disebutnya Pulau Neraka, mereka saling pandang dan menggelengkan kepala. Sayang, kami sendiri belum pernah mendengar nama Ocean Kok dari Pulau Neraka. Akan tetapi kami akan membantu sekuat tenaga. Di manakah adanya beliau yang terakhir kalinya, dan apakah Jiwi sudah mendapatkan jejaknya? Itulah sukarnya. Kami tidak tahu beliau berada di mana maka mengharapkan keterangan dari orang-orang Kang Ou. Kalau begitu, mari Jiwi ikut dengan kami ke timur. Saya kira, mencari seorang tokoh besar di dunia Kang Ou akan bisa kita dapatkan keterangan selengkapnya di sekitar kota raja. Apalagi sekarang, setelah perjuangan Anlu Santai Chiang Kun berhasil, tentu banyak tokoh Kang Ou muncul di kota raja dan kita dapat bertanya-tanya kepada mereka. Akan tetapi kabarnya di sana terjadi perang, bahkan banyak orang mengungsi ke Sichuan. Toan Ki tersenyum. Jangan khawatir. Kami berdua adalah orang-orang dalam. Kami berdua bekerja untuk Antai Chiang Kun, maka kami mempunyai banyak kenalan di sana. Sekarang Tiangan telah diduduki, dan agaknya keadaan tentu telah aman kembali. Mereka bercakap-cakap dan terdapatlah kecocokan di antara mereka. Juga Soan Chu menjadi akrab dengan Sui Nio. Gadis Pulau Neraka yang masih hijau ini senang sekali mendengar penuturan Sui Nio yang sudah berpengalaman, sebaliknya Sui Nio juga kagum terhadap Dara cantik yang ternyata adalah seorang dari Pulau Neraka yang hanya dikenal dalam dongeng, kagum menyaksikan kehebatan ilmu kepandaian Soan Chu tadi dan juga ngeri menyaksikan senjata-senjata yang ampuh dan ganas itu. Berangkatlah mereka berempat, kembali ke timur menuju ke Tiangan, kota raja pertama yang telah terjatuh ke tangan Anlusan. Setelah berhasil menduduki Lok yang ibu kota kedua itu melalui pertempuran yang seru, Anlusan memimpin pasukan intinya menuju ke Tiangan. Kembali dia harus menghadapi perlawanan gigih di lembah Tungkuan, akan tetapi setelah lembah ini didudukinya, pasukan-pasukan terus menekan dan bergerak menuju ke Tiangan. Demikianlah, Tiangan, ibu kota yang megah itu, diserbu dan didudukinya dengan amat mudah, hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Hal ini adalah karena banyak kaki tangan dan mata-matanya yang dipimpin oleh Ouyang Chin-chu dan Te Kuat Lin, telah lebih dulu melakukan kekacauan-kekacauan sehingga melemahkan pertahanan, juga kaisar melarikan diri meninggalkan kota raja Tiangan. Hal ini membuat para pasukan penjaga menjadi kehilangan semangat dan sebagian besar di antara mereka menyatakan takluk tanpa melalui peperangan yang lama, ada pula yang melarikan diri menyusul rombongan kaisar ke barat. Seperti biasa terjadi di waktu perang, dari zaman dahulu sebelum sejarah tercatat sampai sekarang, akibat-akibat yang mengerikan terjadi dan menimpa diri pihak yang kalah perang.
Demikian pula nasib para bangsawan di kota raja yang tidak sempat melarikan diri. Banyak orang dibunuh hanya oleh tudingan jari tangan orang lain yang memfitnahnya, mengatakan bahwa orang itu adalah mata-mata pemerintah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan anggota-anggota pasukan pemberontak yang menang perang itu berpesta pora mengangkuti harta benda dan wanita dari pihak yang kalah. Jerit tangis wanita-wanita yang dipaksa dan diperkosa, membumbung tinggi ke angkasa, bercampur baur dengan sorak dan tawa kemenangan. Dan Anlusan, seorang yang ahli dalam hal memimpin pasukan, sengaja membiarkan saja hal itu terjadi agar darah yang bergolak di dada para anak buahnya dapat diredakan. Beberapa hari kemudian, setelah anak buahnya sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya mengganggu wanita dan merebutkan harta benda yang ditinggal lari, barulah muncul perintah yang melarang perbuatan seperti itu. Namun Anlusan juga tidak melupakan janji-janjinya kepada para pembantunya yang telah berjasa. Dengan royal dia lalu membagi-bagikan pangkat, gedung bekas tempat tinggal para bangsawan yang melarikan diri atau terbunuh, membagi-bagikan harta benda dan para puteri cantik yang menjadi tawanan. Maka selama beberapa bulan lamanya berpesta poralah para kaki tangan Anlusan yang menerima hadiah-hadiah itu. Tentu saja Anlusan lebih lagi memperhatikan para pembantu yang tangguh dan yang masih diharapkan bantuan mereka. Kepada mereka ini dia memberi hadiah yang lebih besar lagi. Dia tidak mengingkari janjinya terhadap para pembantu yang berjasa besar seperti Tekuatlin bekas Ratu Pulau Es itu, maka setelah Tiang An diduduki, putra Tekuatlin yang bernama Han Boong lalu diberi anugerah pangkat pangeran. Tekuatlin sendiri diangkat menjadi seorang panglima pengawal, sedangkan Ouyang Cincu diangkat menjadi koksu, guru penasihat negara. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Tekuatlin. Cita-citanya tercapai, putranya telah menjadi pangeran dan kalau dia pandai mengatur kelak siapa tahu terbuka kesempatan bagi para putranya untuk menjadi kaisar. Tidaklah mengherankan apa yang terkandung dalam hati Tekuatlin sebagai cita-cita ini. Sudah lazim bagi kita manusia di dunia ini untuk selalu menjadi hamba dari cita-cita kita sendiri. Seluruh kehidupan ini seolah-olah dikuasai dan diatur oleh cita-cita kita masing-masing. Kita tenggelam dalam hayal dan cita-cita, tidak tahu betapa cita-cita amatlah merusak hidup kita. Cita-cita membuat pandang mata kita selalu memandang jauh ke depan penuh harapan untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Pandang mata yang selalu ditujukan ke masa depan yang belum ada ini, tangan yang dijangkaukan ke depan untuk selalu mengejar apa yang belum kita miliki membuat kita hidup seperti dalam bayangan. Kita tidak mungkin dapat menikmati hidup, padahal hidup adalah saat demi saat, sekarang ini, bukan masa depan yang merupakan bayangan hayal atau masa lalu yang sudah mati. Sekali kita menghambakan diri kepada cita-cita, selama hidup kita akan terbelenggu oleh cita-cita karena tidak ada cita-cita yang dapat terpenuhi sampai selengkapnya, dan kita terseret ke dalam lingkaran setan yang tak berkeputusan. Mendapat satu ingin dua, memperoleh dua mengejar tiga dan selanjutnya, itulah cita-cita. Dan semua itu akan kita kejar terus sampai kematian merenggut kehidupan kita, bahkan di ambang kubur sekalipun di waktu mendekati kematian, kita masih terus dicengkeram cita-cita, yaitu cita-cita untuk masa depan sesudah mati. Betapa mungkin kita dapat menikmati hidup ini kalau mata kita selalu memandang masa datang yang belum ada? Sebaliknya, orang yang bebas dari cita-cita, bebas dari masa lalu dan masa depan, dapat menghayati hidup ini saat demi saat. Demikian pula dengan Tekuatlin. Cita-citanya tercapai dengan diangkatnya putranya menjadi pangeran, akan tetapi sudah habis di situ sajakah cita-citanya? Sama sekali belum. Jauh daripada cukup atau habis. Bahkan cita-cita barunya yang lebih hebat baru saja dia mulai, yaitu cita-cita melihat putranya menjadi kaisar. Karena cita-cita ini, maka keadaannya pada saat itu tidak terasa membahagiakan, bahkan terasa amat kurang. Hanya pangeran. Hanya panglima pengawal. Jauh dibandingkan dengan putranya menjadi kaisar dan dia menjadi ibu suri. Banyak orang membantah, mengatakan bahwa cita-cita mendatangkan kemajuan, tanpa cita-cita kita tidak akan maju. Apakah cita-cita itu? Apakah kemajuan itu? Cita-cita adalah keinginan akan sesuatu yang belum terdapat oleh kita. Dan keinginan seperti ini merupakan dorongan nafsu yang tak mengenal kenyang, makin dituruti makin lapar dan haus, menghendaki yang lebih. Dan akhirnya akan sukar dibedakan lagi dengan ketamakan, kerakusan yang mendatangkan pertentangan, permusuhan dan kesengsaraan. Dan apakah kemajuan itu? Sudah menjadi pendapat umum bahwa kemajuan adalah keduniawian, harta benda,
kedudukan, nama besar. Apakah kemajuan seperti ini mendatangkan kebahagiaan? Hanya mereka yang telah memiliki nama terkenal saja yang mampu menjawab, dan jawabannya pasti tidak. Bahkan sebaliknya malah. Makin banyak kedudukan atau nama besar, makin ketat kita melekat kepada duniawi, makin banyak pula kesengsaraan hidup yang kita derita berupa kekecewaan, pertentangan dan kekhawatiran. Karena yang sudah pasti saja, hanya mereka yang masih memiliki lahir batin yang akan kehilangan. Dan kehilangan berarti kekecewaan, kedukaan dan sebelumnya terjadi kehilangan, kita digerogoti kekhawatiran. Akan tetapi pada waktu itu tidak nampak seorang pun karena pada waktu itu, rakyat penghuni ibu kota sedang dicengkeram ketakutan hebat. Seperti biasa setelah perang berakhir, rakyat yang menjadi sasaran mereka yang memperoleh kemenangan. Para anggota pasukan baru berkeliaran keluar masuk perkampungan, keluar masuk rumah orang seperti rumahnya sendiri, bahkan tidak jarang terjadi mereka memasuki kamar tidur orang seperti memasuki kamar tidur sendiri sambil menyeret nyonya rumah yang masih muda atau anak gadis mereka. Seperti para atasannya yang mengadakan pesta besar-besaran, kaum rendahan juga berpesta dengan gayanya tersendiri. Seperti biasanya pula, penduduk hanya pandai menangis dan mengeluh mengadu kepada Tian sebagai hiburan satu-satunya. Menjelang tengah malam, pesta masih amat ramai. Ouyang Cincu sebagai seorang yang berkedudukan tinggi sekali sekarang, seorang koksu, datang juga hanya sekedar memberi selamat dan tidak tinggal lama. Akan tetapi para pengawal baru, tentu saja mereka yang berpangkat perwira ke atas, masih berpesta pora karena memang Tekuat Lin ingin mengambil hati para rekannya ini yang kelak dia harapkan bantuan mereka. Bahkan ketika para tamu orang penting sudah meninggalkan tempat pesta dalam keadaan setengah mabok dan tempat itu mulai sepi, Tekuat Lin masih menahan para pembesar pengawal yang jumlahnya belasan orang itu untuk diajak berunding mengenai tugas mereka yang baru sebagai pengawal-pengawal istana, bahkan mereka merupakan dewan pimpinannya. Lewat tengah malam, para tamu sudah pulang dan yang tinggal hanyalah 14 orang pimpinan pengawal yang kini dijamu dan diajak berunding di ruangan dalam. Adapun ruangan luar tempat pesta mulai dibersih-bersihkan oleh sejumlah pelayan yang kelihatan lelah dan mengantuk. Pada saat itulah berkelebat bayangan 3 orang. Para pelayan yang membersihkan tempat bekas pesta itu hanyalah melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu di tempat itu kelihatan 2 orang wanita cantik dan seorang laki-laki gagah sudah berdiri dengan sikap angker. Tentu saja para pelayan terkejut sekali dan mengira bahwa orang-orang aneh yang bergerak amat cepatnya ini tentulah sahabat majikan mereka yang juga terkenal lihai bukan main, maka seorang di antara mereka menyambut sambil menjura dan berkata, "Samwi yang terhormat agak terlambat karena pesta telah bubar." "Kami tidak ingin pesta," jawab wanita yang setengah tua dengan sikap keren. "Kami ingin berjumpa dengan majikan kalian." Melihat sikap yang keren penuh wibawa ini, para pelayan menjadi gentar dan 2 orang di antara mereka cepat memasuki ruangan dalam di mana Tekuat Lin sedang mengadakan perundingan dengan rekan-rekannya. Diam-diam wanita itu, Liu Bue, memberi isyarat dengan matanya kepada Suat Hong, puterinya. Suat Hong mengangguk dan dengan gerakan yang amat cepat darah ini sudah meloncat dan menyelinap lenyap dari situ. Sedangkan ibunya dan Ousian Kok sudah menerjang ke dalam ruangan ketika melihat pelayan tadi pergi melapor. Baru saja 2 orang pelayan itu memasuki ruangan dalam dan belum sempat mengeluarkan kata-kata, pintu telah terbuka lebar dan Liu Bue bersama Ousian Kok telah menerjang ke dalam. "Hei! Siapa?" Bentakan Tekuat Lin terhenti dan wajahnya berubah pucat ketika dia melihat munculnya wanita yang tentu saja amat dikenalnya itu. Dia menjadi pucat ketakutan karena mengira bahwa bekas suaminya, Han Tiong Raja Pulau Es yang amat ditakutinya itu muncul. Akan tetapi ketika melihat bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Bue itu bukanlah Han Tiong, hatinya menjadi lega dan dengan tabah dia meloncat ke depan, 2 kali menendang membuat 2 orang pelayannya terlempar keluar ruangan, kemudian menghadapi Liu Bue sambil tersenyum mengejek. "Ai, kiranya wanita buangan yang datang mengacau dan mengantarkan nyawa," bentaknya. "Perempuan hina yang berhati iblis. Engkau telah menerima budi kebaikan dari suamiku, mengangkatmu dari lembah kehinaan ke tempat mulia, malah membalasnya dengan hianat. Engkau dan anak karamu itu harus mampus di tanganku. Mulut busuk." Tekuat Lin balas memaki dan sekali tangannya bergerak, tampak sinar merah dari pedang Anggue Kiam di tangan kanannya, kemudian tanpa menanti lagi, sinar merah itu sudah meluncur ke depan menyerang Liu Bue. Cering!
Bunga api berpijar dan Te Kuat Lin mundur 2 langkah sambil memandang Ou Sian Kok yang telah menangkis pedangnya dengan sebatang pedang di tangan, tangkisan yang membuat lengannya tergetar, tanda bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Bue ini memiliki kepandaian tinggi pula. "Siapa engkau?" bentaknya, sementara para rekannya, 14 orang perwira dan panglima pengawal, telah mencabut senjata masing-masing dan mengurung, menanti saat bantuan mereka diperlukan oleh Te Kuat Lin. Ou Sian Kok yang mengerti bahwa dia bersama Liu Bue dan Han Suat Hong telah memasuki guha harimau dan berada dalam ancaman bahaya besar, sengaja mengulur waktu untuk memberi kesempatan kepada Suat Hong yang oleh ibunya ditugaskan menyelinap ke dalam istana untuk mencari dan merampas kembali pusaka-pusaka Pulau Es. Karena hanya dengan jalan demikian saja kiranya pusaka-pusaka itu dapat dirampas kembali. Dia tertawa dan mengelus jenggotnya, sedangkan Liu Bue siap dan berdiri saling membelakangi punggung dengan Ou Sian Kok, maklum bahwa mereka tentu akan menghadapi pengeroyokan dan karenanya harus dapat saling melindungi. Bersambung ke bab 46.